Assalamualaikum, selamat siang, Bu Fiora dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin meroleplaykan tentang pengkajian spiritual terhadap kasus budaya Batak. Saya sendiri, Siti Juharia dengan NRP 11 sebagai narator. Saya Widya Astika Sari dengan NIM 022 sebagai perawat. Saya Diana Agustina dengan NIM 021 sebagai pasien. Selamat menyaksikan roleplay kami. Di Rumah Sakit Sejahtera di Ruangan Mawar terdapat seorang pasien yang bernama Tuan Wahyu, usia 78 tahun, menderita penyakit kanker prostat. Pasien sudah dirawat selama 1 bulan, dan akhir-akhir ini kondisi kesehatan pasien menurun dengan keluhan nyeri saat buang air kecil. Kemudian si pasien juga merasakan keluhan tidak nafsu makan dan adanya pembengkakan pada prostat. Semenjak pasien mengetahui penyakitnya, pasien nampak murung, tidak mau makan, dan kondisi kesehatannya semakin memburuk. Semangat hidupnya seakan sudah menghilang. Perawat pun menemui pasien untuk memeriksa kondisinya, serta melakukan pengkajian spiritual dan kultural. Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Waalaikumsalam Suster, selamat siang. Sebelumnya, perkenalkan, saya Suster Widya. Di sini saya yang berdinas dari pukul 2 sampai pukul 9 nanti malam. Apakah benar ini dengan Bapak Wahyu? Iya betul Suster, saya Bapak Wahyu. Baik, Bapak masih ingat tanggal lahirnya? Boleh tolong sebutkan nama lengkap dan tanggal lahirnya ya Pak? Ya, masih Suster. Nama saya Wahyu Nugraha, tanggal lahir 2 Januari 1943. Baik, sudah sesuai ya Pak dengan data yang ada di saya. Bagaimana Bapak keadaannya hari ini? Apakah ada keluhan? Ada sih Suster. Jadi saya tuh masih suka nyeri gitu Sus kalau lagi buang air kecil. Nah terus juga kadang tuh suka ada keluar darahnya juga. Nah akhir-akhir ini juga saya tidak nafsu makan. Saya ngerasa takut banget ya Suster sama penyakit saya sekarang. Pasti juga bentar lagi hidup saya nggak akan lama ya Sus. Di sini juga saya tidak mendapatkan dukungan dari keluarga saya. Saya punya adik dan itu dia juga jarang sekali buat jenguk saya ke sini. Saya merasa sudah tidak ada harapan lagi Suster untuk hidup. Saya pasrah dengan keadaan saya sekarang. Lebih baik saya meninggal saja daripada saya hidup gak berguna seperti ini Suster. Baik Bapak, saya mengerti dengan kondisi Bapak saat ini. Memang tidak mudah untuk menjalani hidup dengan penyakit yang Bapak derita saat ini, tanpa adanya dukungan dari keluarga dan juga kerabat. Sekarang Bapak bisa lebih banyak berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan ya, agar penyakit Bapak dapat diringankan. Tidak deh Sus, kayak buat apa ya saya berdoa, tapi itu gak bisa ngubah kehidupan saya dan penyakit saya juga tidak akan sembuh. Saya juga sudah lelah dan gak percaya gitu Sus dengan semua itu. Saya juga ngerasa udah gak ada harapan lagi untuk hidup dan penyakit saya juga kayaknya makin parah ya Suster. Mohon maaf Bapak sebelumnya. Bapak jangan berpikir seperti itu, karena apapun bisa terjadi jika kita berusaha selagi kita mampu. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak, hal apa yang bisa memberi Bapak harapan dari segi kekuatan, kenyamanan, dan juga kedamaian pada saat sakit? Kalau untuk segi kekuatan dan kenyamanan saya itu tidak adanya
tidak adanya dukungan keluarga yang bisa menguatkan diri saya, suster, untuk hidup dan tidak nyaman juga akibat kondisi saya sekarang. Lalu kalau untuk dari segi kedamaian, seperti yang saya bilang, saya ngerasa takut, gelisah, dan pasrah dengan keadaan saya seperti ini. Baik, jadi di sini Bapak tidak perlu khawatir lagi ya. Bapak tidak perlu khawatir tidak mendapat dukungan dari keluarga Bapak. Karena kami, tim medis, akan mendukung dan membantu semaksimal mungkin untuk mengatasi penyakit Bapak. Bapak juga jangan gelisah dan cemas dengan keadaan Bapak saat ini. Karena saya akan membantu dan menuntun Bapak dari aspek spiritual agar Bapak bisa kuat dan juga merasa nyaman dan damai. Nah, untuk waktunya itu sekitar 15 menit, tempatnya di sini. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, suster. Lalu caranya bagaimana ya, sus? Ya, baik. Sebelumnya, saya boleh tahu Bapak menganut agama apa? Oh, saya Islam, suster. Baik, Bapak. Nah, sebelumnya, apakah sebelum sakit Bapak rutin melaksanakan sholat 5 waktu? Rutin, suster. Setiap hari saya sholat. Baik, kalau begitu, apakah tadi Bapak sudah sholat zuhur? Belum sih, suster. Jadi selama sakit ini tuh saya nggak pernah sholat lagi, suster, karena kondisi saya seperti ini. Oh, seperti itu ya, Pak. Bagaimana kalau sekarang kita sholat zuhur terlebih dahulu, Pak? Karena dengan sholat, kita dapat membuat kita itu menjadi lebih nyaman dan juga damai. Nah, kita lakukan di tempat tidur saja. Dan untuk wudunya mungkin bisa dengan tayamum. Bagaimana? Bapak bersedia tidak? Oh, baik deh, suster. Saya bersedia. Baik, bagus kalau begitu. Nah, apakah Bapak masih ingat cara tayamum dan juga cara sholat? Iya, masih, suster. Ya sudah, kalau begitu, Bapak dipersilakan untuk tayamum terlebih dahulu ya, lalu dilanjutkan dengan sholat. Kalau sudah, Bapak bisa panggil saya ya. Baik, suster. Pasien melakukan tayamum dan dilanjutkan untuk melaksanakan sholat zuhur. Suster, saya sudah selesai. Wah, bagus sekali ya, Pak. Bapak masih ingat cara-cara untuk melakukan sholat. Nah, Bapak bisa mencoba untuk mempraktikkan sholat ini kembali setiap waktunya ya, Pak. Supaya Bapak bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan membuat hati Bapak lebih aman dan juga damai. Lalu Bapak juga bisa berdoa kepada Tuhan untuk bisa diringankan penyakitnya. Baik, suster. Mulai sekarang saya akan rutin sholat dan juga berdoa kepada Tuhan. Karena ini dapat membuat hati saya menjadi lebih tenang lagi, suster. Iya, bagus sekali Bapak. Nah, selanjutnya saya mau bertanya, biasanya Bapak memiliki budaya khusus tidak saat mengalami sakit ataupun untuk meringankan nyeri? Oh, ada sih, suster. Jadi kan saya ini kan masuknya suku Batak ya, suster. Nah, biasanya tuh kalau di budaya saya itu, kalau ketika ada orang yang lagi sakit ataupun nyeri, kayak yang saya rasain sekarang, nah biasanya tuh kita suka mengadakan ritual sembur. Baik, sebelumnya boleh Bapak jelaskan sedikit kepada saya seperti apa ritual sembur tersebut? Ya, boleh, suster. Jadi kayak gini, ritual sembur itu adalah semacam kayak obat tradisional masyarakat Karo yang isinya itu terdiri dari beras, daun-daunan, terus jahe, lada, pala, dan akar-akaran lainnya. Dari tanaman obat yang semuanya kemudian dicincang tapi tidak terlalu halus. Nah, tapi dalam pembuatannya tersebut pun ada ritualnya juga, suster. Oh, alah, begitu ya Pak. Kalau sekarang, sampai sekarang Bapak masih melakukan budaya tersebut? Oh, kalau sekarang udah jarang, suster. Karena kan sekarang saya udah pindah ya, suster, ke kota. Jadi sulit nih untuk menemukan orang yang bisa membuat ritual sembur tersebut. Baik, kalau begitu Bapak. Mungkin nanti saat Bapak sudah diizinkan untuk pulang ke rumah, Bapak boleh melanjutkan budaya tersebut ya, jika sesekali Bapak merasakan nyeri, karena bisa menjadi alternatif ya, untuk obat tambahan juga selain medis. Oh, iya, suster. Baik, kalau begitu, nah setelah bincang-bincang kita dari awal tadi, bagaimana perasaan Bapak sekarang?
Ya, alhamdulillah sekarang saya jauh lebih tenang, Suster, dan jadi agak semangat lagi gitu dari yang sebelumnya. Baik, alhamdulillah kalau begitu Bapak. Nah, sekarang saya kembali dulu ke nurse station ya. Jika Bapak ada yang ingin ditanyakan atau dibantu, Bapak bisa menghubungi saya di nurse station. Iya, Suster, baik. Baik, untuk besok kita akan berbincang-bincang lagi ya Pak, seperti ini juga. Dan juga mungkin nanti kita akan belajar berdoa ataupun mengaji. Tempatnya di sini pada pukul 9 pagi. Apakah Bapak bersedia? Ya, saya bersedia, Suster. Terima kasih banyak ya, Sus, udah banyak bantu saya. Ya, Bapak sama-sama. Kalau begitu saya pamit ya. Ya, Suster. Demikian wawancara dari kelompok kami. Terima kasih.